warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasa, walaupun di rumah masing-masing. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, coba Nabila. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Nabila. Nah, baiklah, kita mulai pembelajaran. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Nabila Rahma. Saya, Bu. Miranti. Saya, Bu. Putri Syakira. Hadir, Bu. Oke, sepertinya hadir semua ya. Nah, baiklah. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tema 3 yaitu keluargaku, subtema 1 anggota keluargaku. Nah, kita memasuki pembelajaran 6. Nah, sebelumnya Ibu menanya dulu nih, kalian selama di rumah ini apa yang kalian lakukan bersama keluarga kalian? Membantu Ibu, Bu. Membantu Ibu. Kalau sama saudaranya? Bermain. Bermain. Nah, oke. Nah, coba Ibu mempunyai gambar nih. Nah, di gambar ini ada gambar Udin dan Kak Mutiara nih sedang bermain di halaman rumah. Nah, di situ Udin sedang memainkan mobil-mobilannya. Dan di situ juga Udin membawa yoyo dan kartu huruf. Sedangkan Kak Mutiara sedang bermain ular tangga nih. Nah, di situ juga Kak Mutiara membawa buku gambar, pensil warna, dan penggaris. Nah, Ibu mau nanya nih, kalau permainan apa aja nih yang kalian sukai? Coba Ular tangga, Bu. kira permainan apa? Ular tangga. Ular tangga. Kalau Nabila? Sama, Bu, ular tangga. Kalau Miranti? Ya, nah baiklah. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai bangun datar. Nah, Ibu ingatkan kembali ya bahwa bangun datar itu merupakan sebutan untuk bangun-bangun yang 2 dimensi nih, di mana bangun datar ini dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Nah, baiklah di hari ini kita akan mempelajari mengenai pengenalan bangun datar. Nah, di mana penerapannya ada di permainan yang sering kalian mainkan. Nah, di sini Ibu mempunyai 3 permainan yang mungkin pernah kalian mainkan. Coba Ibu menanya, gambar pertama itu nama permainannya apa? Coba siapa yang tahu? Ada yang tahu? Rubik segitiga, Bu. Ya, gambar pertama itu namanya Rubik. Kalau gambar kedua? Ular tangga, Bu. Ya, benar sekali. Kalau yang gambar ketiga? Apa Miranti? Coba mic-nya dihidupkan dulu. Hula hoop, Bu. Ya, ulahu, benar sekali. Nah, coba kalian perhatikan 3 permainan ini. Ada yang tahu nggak bangun datar apa yang diterapkan dalam 3 permainan ini? Coba gambar pada rubrik ini, bangun datar apa coba yang diterapkan? Ada yang tahu? Segitiga, Bu. Ya, betul sekali Nabila. Kalau yang gambar kedua coba. Bangun datarnya Persegi, apa? Bu.
Persegi. Ya, persegi atau segi 4. Kalau yang Ya. gambar ketiga coba, Miranti. Lingkaran, Bu. Ya, betul. Lingkaran. Masih ingat semua ya mengenai bangun datar? Nah, tadi kan ada Ya, Bu. papan permainan nih, papan permainan ular tangga. Nah, Ibu mau nanya nih, coba apabila Ibu potong nih papan permainan ini menjadi 2. Coba kalian bayangkan papan permainan ini potong menjadi 2. Coba bangun datar apa yang terbentuk? Nah, sebelumnya kan ini adalah bangun datar segi 4. Kalau Ibu potong menjadi 2, bangun datar apa? Ada yang tahu? Persegi panjang, Bu. Persegi panjang, iya betul. Nah, persegi panjang ini termasuk dalam segi 4. Nah, tapi di sini yang tadi kan menjadi 2. Tapi di sini yang papan permainan ini, Ibu pengennya motongnya menjadi dari garis diagonalnya, garis tengahnya, dari garis ujung sebelah kiri atas ke garis ujung sebelah kanan bawah. Coba, ada yang tahu nggak sih kalau dipotong menjadi bangun datar apa? Segitiga, Bu. Ya, betul sekali Miranti. Menjadi segitiga. Nah, Ibu mau nanya lagi. Misalkan Ibu mempunyai 2 penggaris nih. Di sini Ibu mempunyai 2 penggaris segitiga. Nah, kalau 2 penggaris segitiga ini Ibu gabungkan, kira-kira membentuk bangun datar apa ya? Coba ada yang Persegi, tahu? bukan, Bu. Apa? Persegi. Persegi, ya betul sekali. Atau segi 4. Berarti kalian sudah paham ya mengenai bangun datar nih. Ada persegi, ada atau segi 4, ada segitiga, dan lingkaran. Nah, baiklah. Nah, di sini kita juga akan mempelajari mengenai sifat-sifat bangun datar. Nah, tadi kan bangun datar itu ada 3, ada segitiga, ada segi 4, dan lingkaran nih. Ibu mau nanya nih, ada yang bisa menyebutkan nggak sih sisi-sisi dari segitiga, segi 4, maupun lingkaran? Ada yang bisa menyebutkan? Sisi dari segitiga ada berapa? Ada 3, Bu. Ya, betul Nabila. Nah, di sini sisi segitiganya ada 3. Yang pertama, yang itu. Kalau sisi dari segi 4 ada berapa? Coba siapa yang tahu? Ada 4, Bu. Ada 4, betul. Nah, di situ dalam segi 4 itu ada 4 sisi. Kalau dari gambar ketiga nih, gambar ulahuk, merupakan bangun datar lingkaran. Coba ada yang tahu sisinya ada berapa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, coba Ibu mau nanya lagi. Di bangun datar ini kan ada sisi dan sudut nih. Kemarin kan kalian sudah mempelajari sudut. Nah, coba kalian perhatikan di gambar segitiga itu. Gambar penggaris itu. Coba ada berapa sudut dalam penggaris itu? Dalam bangun datar segitiga, ada yang tahu? Ada 3, Bu. Ya, ada 3. Nah, yang pertama, ada yang di atas, di bawahnya, kemudian paling ujungnya. Kalau yang di segi 4, ada berapa sudut? Ada 4 juga, Bu. Ada 4, betul. Kalau di lingkaran, coba ada yang tahu sudutnya? Nah, baiklah. Di sini, Ibu mempunyai video nih. Nah, di video ini mengenai pengenalan bangun datar dan sifat-sifatnya. Kita tonton sama-sama ya. Ya, Bu. Sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah,
pada bab ini kita akan belajar tentang bangun datar sederhana. Nah, jenis-jenis bangun datar sederhana adalah yang pertama ada segi 4. Nah, coba kalian amati bentuk bingkai lukisan ini ya. Kita hitung ada berapa tepi bingkainya. Nah, ini yang disebut dengan tepi. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Ternyata tepi bingkai ini ada 4. Nah, jadi bingkai lukisan tersebut berbentuk segi 4 karena memiliki 4 sisi. Nah, sisinya yang mana? Ini sisinya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 sisi dan segi 4 ini pada bingkai lukisan ini mempunyai 4 sudut. Yang mana sudut? Nah, ini yang disebut dengan sudut. Kita hitung sama-sama sudutnya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini merupakan segi 4. Nah, contoh lain dari segi 4 ada cermin. Ya, cermin bentuknya segi 4. Ada pintu. Nah, sama ya, pintu juga bentuknya segi 4 karena mempunyai 4 sisi. Kemudian ada uang kertas ya. Sama, uang kertas juga mempunyai 4 sisi. Kemudian ada rambu lalu lintas. Nah, ini juga mempunyai 4 sisi. Kemudian ada amplop. Amplop juga sama. Dia memiliki 4 sisi. Kemudian ada layang-layang. Layang-layang juga sama, memiliki 4 sisi. Nah, itu yang disebut dengan segi 4. Yang selanjutnya, bangun datar sederhana yang kedua adalah segitiga. Ya. Apakah kalian mempunyai penggaris seperti gambar ini? Nah, ayo kita amati bentuknya. Ada berapa banyak tepi pada penggaris tersebut? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Ternyata tepinya ada 3. Jadi penggaris tersebut berbentuk segi 3. Nah, karena memiliki 3 sisi. Sisinya yang mana? 1, 2, 3. Jadi ada 3 sisi. Nah, dan segitiga juga memiliki 3 sudut. Yang mana saja sudutnya? 1, 2, 3. Nah, segitiga ini mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Paham sampai sini anak solih? Oke, contoh lainnya dari segitiga adalah ada gantungan baju. Lihat, gantungan baju ini memiliki 3 sisi. Kemudian ada bendera. Nah, bendera ini kita perhatikan juga sama ya, memiliki 3 sisi. Dan ada roti sandwich. Enak sekali ya roti sandwich. Lihat, roti sandwich juga memiliki 3 sisi berbentuk segitiga. Nah, yang selanjutnya ada atap rumah. Lihat yang warna hijau. Nah, atap rumah memiliki 3 sisi, disebut dengan segitiga. Selanjutnya ada rambu lalu lintas. Perhatikan, ada 3 sisi juga. Dan ada pizza, potongan pizza. Itu juga ada 3 sisi. Siapa yang suka pizza? Masya Allah, enak sekali ya pizza. Waduh,
Jadi lapar nih. Nah, kita lanjut ya. Bangun datar yang ketiga yaitu lingkaran. Apakah kalian mempunyai uang logam? Nah, coba kita amati berapa banyak tepi pada uang logam ini. Nah, kita lihat ada 1. Nah, ternyata tepi uang logam ada 1. Jadi, uang logam tersebut berbentuk lingkaran karena hanya memiliki 1 sisi, yaitu sisi lengkung. Nah, yang ini ya. Jadi ada 1 sisi dan lingkaran ini tidak mempunyai sudut ya. Kalau tadi segi 4 memiliki 4 sudut, segitiga memiliki 3 sudut. Nah, untuk lingkaran ini tidak memiliki sudut. Nah, contoh lain dari lingkaran adalah ada jam dinding. Ya, lihat bentuknya lingkaran. Ada kancing baju. Coba kalian amati kancing bajunya bentuknya lingkaran? Tidak. Nah, kemudian ada cincin. Ya, cincin juga sama, berbentuk lingkaran. Kemudian ada roda. Roda juga berbentuk lingkaran. Kemudian lihat, ada rambu lalu lintas yang berbentuk lingkaran. Dan ada juga, apa ini namanya? Betul, ada juga donat yang berbentuk lingkaran. Siapa yang suka donat? Enak sekali ya. Tadi kita ada sandwich, ada pizza, kemudian di ini ada donat. Wah, jadi lapar ya anak solih. Nah, anak solih itu merupakan contoh dari lingkaran. Nah, Oke, baiklah. Nah, tadi kan kalian sudah menonton nih mengenai video pengenalan bangun datar dan sifat-sifatnya. Coba Ibu mau nanya, ada yang bisa menyimpulkan dari video yang kalian tonton tadi? Jadi Bu, boleh kan Bu? Ya, coba jelaskan. Bangun datar itu banyak bentuknya Bu. Ada segitiga, ada segi 4. Kalau segitiga ada 3 sisinya Bu. Walaupun bentuknya beda-beda. Kalau sisinya 3, segitiga. Kalau segi 4 ada 4 sisinya Bu. Sudutnya ada berapa coba? Sudutnya juga sama Bu. Kalau segitiga ada 3, kalau segi 4 ada 4. Ya, betul. Nah, bangun datar tadi kan ada 3, yaitu pertama segitiga. Nah, segitiga ini mempunyai sifat-sifatnya. Ada yang pertama itu mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Nah, sedangkan segi 4 ini mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Nah, tadi kan segitiga itu contoh penerapan itu ada pada Rubik nih. Nah, di sini juga ada puzzle, bentuk puzzle angka. Nah, bentuk puzzle-nya itu bentuk segitiga. Coba Ibu mau nanya, ada yang tahu contoh dari bangun datar segitiga di permainan? Coba kalian ingat-ingat yang pernah kalian mainkan yang bentuknya segitiga. Coba ada yang ingat? Nggak tahu Bu. Nggak tahu ya, coba ya nanti
kalian cari ya permainannya di rumah. Kalian perhatikan bentuk-bentuk permainan kalian di rumah ya. Nah, selanjutnya tadi kan segi lipat. Nah, contohnya yaitu ada papan permainan nih. Ada juga kartu huruf. Nah, bangun datar yang ketiga yaitu lingkaran. Nah, lingkaran ini mempunyai sifat. Yang pertama itu mempunyai satu sisi. Jadi lingkaran itu mempunyai sisi, yaitu sisi lengkung. Dan pada lingkaran ini tidak mempunyai sudut. Nah, contoh permainan dari bangun datar lingkaran ini yaitu ada hula hoop, ada yoyo. Nah, baiklah. Coba sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Tidak, Bu. Oke, sepertinya sudah mengerti semua ya. Nah, baiklah, di sini Ibu ada latihan nih. Di latihan ini mengenai bentuk bangun datar. Nah, di situ ada 3 permainan. Kalian bisa isi di buku siswa, ya, di buku siswa masing-masing. Nah, yang kedua ada latihan, ada 5 soal nih. Yang pertama, oke, di sini ada 4 permainan, yang merupakan penerapan dari bangun datar. Pertama-tama kalian perhatikan dulu gambar 4 permainan ini ya. Kemudian kalian bisa menjawab 5 soal di bawahnya. Nah, nanti Ibu foto dan Ibu share di grup WA ya, yang kemudian kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian kalian foto dan kirim ke grup WA ya. Ya, Bu. Ngerti semua? Iya, Bu. Oke. Bu. Oke, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jadi di hari ini kita mempelajari mengenai pengenalan bangun datar, yaitu ada 3. Segitiga, segi 4, dan lingkaran. Dan kita juga mempelajari mengenai sifat-sifat pada bangun datar. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Apabila Ibu ada salah kata mohon dimaafkan. Oke, baiklah. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Coba, ada yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, coba Nabila. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, baik kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Nabila telah memimpin doanya ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya di hari berikutnya ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Ya, Bu.